Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ayo, gimana? Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudahkah bersyukur untuk hari ini? Sudah. Dengan cara apa bersyukurnya? Zikir, terus makan, apa lagi? Berdoa, apa? Mandi, terus apa lagi? Tidur, bernafas. Nah, sebelum mulai coba dicek dulu mejanya, kursinya, apakah sudah nyaman? Di lantai masih ada sampah atau tidak? Sudah siap belajar semuanya hari ini? Sudah siap. Hari ini yang tidak hadir siapa? Rizal, terus Rafiq, Sidki, Galang kemana? Oh, lagi perform ya? Lagi tampil di hajatan. Ya, semoga acaranya lancar, dimudahkan. Hari ini siapa yang menikah hari ini? Pak War itu siapa? Pak War itu siapa? Halo kelas kalian, ya sudah didoakan belum? Sudah dibelikan kado belum? Kadonya apa? Teflon, terus? Alat masak, blender? Enggak. Ya, baik teman-teman. Apapun yang kalian berikan, apapun yang kalian siapkan, insya Allah bermanfaat bagi Pak War dan istrinya nanti. Iya. Nah, teman-teman, sekarang tanggal berapa? Tanggal 31 bulan Oktober. Oktober berarti bulan ke-10. Absen 10 siapa? Ilman, silakan dipimpin berdoa, teman-teman. Semoga dengan doa yang kita panjatkan hari ini bisa menambah keberkahan hari ini, esok dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian sendiri, untuk orang lain, untuk masyarakat, dan untuk Indonesia. Amin. Sebelum mulai ada permainan nih. Permainannya adalah temukan aku. Hari ini kita mau belajar apa? Nah, kita hari ini mau belajar sesuatu yang bisa kita raba, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat. Untuk itu, kalian boleh fokus ketika Bu Erin menginstruksikan. Carilah benda yang seperti ini, silakan langsung dicari. Dipegang, paham? Boleh berdiri tidak? Boleh. Boleh berlari tidak? Boleh, tapi pelan-pelan larinya. Khawatir nanti kesandung kabel, begitu. Paham? Paham ya. Sekarang Bu Erin menginstruksikan kalian untuk mencari benda yang keras. Pegang. Yuk, benda yang keras. Sudah semuanya sudah dapat? Ya. Mas Zahran, apa yang dipegang? Sendok. Abil? Meja. Faruk? Pulpen. Mas Erza? Kursi. Mas Putra? Botol. Betul semuanya. Kita lanjutkan. Peganglah benda yang berwarna merah. Cari benda warnanya merah. Cari benda warna merah. Sudah? Cari benda warna merah. Mana? Resi mana Resi? Ayo. Ya, apa? Sudah ketemu. Baik. Apa? Bendera. Apa? Tambah bahannya apa? Kopi.
itu? Oh, tempat menggaris. Buku, apa lagi? Tempat pensil, apa lagi? Buku, betul. Baik, boleh kembali lagi. Terakhir nih, silahkan kalian temukan benda yang apa ya? Yang bisa berkarat. Benda yang bisa berkarat. Kursi, teh kunti. Sudah? Baik. Oke, teman-teman, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Mas Zaki sepertinya perlu energi ekstra untuk memegang benda yang berkarat apa, Mas? Atas itu ya. Oke. Nih, kalian bisa tahu ini benda keras. Ini benda warna merah. Dilihatnya dari mana? Dari mata, terus rasa, indra. Kalau yang berkarat, mata. Dari bau. Kenapa bisa berkarat? Karena ada apa? Bakteri. Karena ada apa? Ya. Karena lama nggak dipakai, terus apa lagi? Ya, karena kehujanan, karena air bisa berkarat. Baik, teman-teman, hari ini kita akan belajar materi tentang sifat fisika suatu benda. Sifat fisika benda. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat kimia. Makanya ketika Bu Erin tanya, benda yang berkarat mana bisa berkarat? Kalian bisa menyebutkan, bisa menyampaikan alasannya karena kena air hujan, ada reaksi di situ. Itu adalah perubahan dan sifat kimia. Sebelumnya juga kita sudah belajar tentang ini ya, perbedaan wujud gas, terus apa lagi? Cair dan padat. Adakah yang bisa membedakan? Mas Faruk silakan. Padat partikelnya dekat, terus kalau dari partikelnya udara itu saya gas partikelnya Oke, tepuk tangan untuk Mas Faruk. Baik, terima kasih Mas Faruk, good job. Selanjutnya, selain apa yang disampaikan oleh Faruk tadi, adakah yang bisa memberikan contohnya? Coba Mas Erza. Kalau padat contohnya kayak Tanah, terus batu. Kalau air contohnya air. Betul. Kalau gas contohnya Udara. Umbruk. Busa. Terus apa? Sudah. Baik. Terima kasih Mas Erza, Mas Faruk, dua-duanya betul, berarti sudah paham ya tentang perbedaan wujud zat, padat dan gas. Seperti yang Bering sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan belajar tentang sifat fisika benda, suatu zat. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertemuan pertama. Adakah yang mau menjadi volunteer membacakan? Mas Akbar boleh. Yang pertemuan 1 bisa terbaca. setelah melakukan kegiatan Pengamatan dan diskusi serta jadi dapat mengidentifikasi 5 sifat fisika suatu benda. 2. Setelah melakukan kegiatan praktikum dan diskusi tersebut dapat menganalisis 3 faktor yang mempengaruhi ya. Hari ini kita ada tuh 2 tujuan pembelajaran akan kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi 5 sifat fisika suatu benda. Yang kedua adalah menganalisis 3 faktor
yang mempengaruhi kelarutan. Dari tujuan itu, kira-kira sih kita hari ini mau melakukan kegiatan apa saja ya? Praktik terus mengamati, pengamatan, kemudian itu tuh diskusi. Hari ini kita akan belajar dengan pengamatan, diskusi, dan praktikum. Sudah bawa sendok semuanya? Sudah bawa airnya? Sudah. Bu Erin bawa gelas dan zat yang akan dilarutkan, karena kita akan belajar tentang kelarutan. Mudah-mudahan teman-teman setelah belajar ini kalian semua bisa menjadi problem solver, pemecah masalah bagi masyarakat. Hubungannya apa? Kalian pernah tidak ada masalah tentang suatu sifat fisika benda? Pernah menyadari tidak kalau ada masalah? Apa sih ya? Ya. Kenapa bisa tanya apa sih, Bu? Karena kalian belum belajar sifat fisika itu apa saja. Gitu. Makanya hari ini kita akan belajar tentang sifat fisika benda. Selanjutnya, ruang lingkup penilaiannya untuk hari ini, Berin akan menilai 1. Keterampilan kalian dalam praktikum. Iya. Yang kedua, tentang gotong royong dan percaya diri. Gotong royongnya dapat dilihat dari mana? Iya, saat kelompok. Percaya diri dapat dilihat dari mana? Saat di kelompok, ketika mau bertanya, mengacungkan tangan, mau bertanya, mau menjawab, dan seterusnya. Dan nanti kalian juga akan presentasi hasil dari diskusi kalian. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui, mau menguji terlebih dahulu kemampuan awal kalian. Kemampuan awal kalian tentang sifat fisika zat. Berin akan membagikan soal dan minta tolong dikerjakan ya sendiri-sendiri. Ya, silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Kertasnya tidak dicoret-coret terlebih dahulu. Satu, dua, tiga, empat. Boleh? Kenapa? Di buku tulis ya? Jawabannya pasti di buku tulis. Kenapa? Jawabannya. Iya, jawaban di buku tulis, soalnya tidak perlu disalin lagi. Tadinya Berin mau menggunakan aplikasi, hanya saja tampilan di layar tidak optimal. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Waktu mengerjakan 5 menit. Kenapa? Ya tidak boleh lihat buku. Langsung ditulis ABC-nya saja. Langsung ditulis jawaban yang betul saja. Iya, itu bukan uraian. Dalam. Kenapa? Ya, dikerjakan terlebih dahulu aja saja. Nanti setelah belajar jadi tahu.
Empat menit lagi. Kenapa? Mana? Ben typo. Dampak, maksudnya itu dampak. Iya. Orang cuma sampai 5, nulisnya sampai 10. Dalam. Oh ya, disalin saja di buku tulis ya. Sudah? Belum. 1 menit lagi. Disisir itu dipotong kecil-kecil. Tahu gula merah? Kan padat ya. Disisir maksudnya berarti dipotong kecil-kecil. Pak Mis'ab, waktunya sudah selesai. Berin minta tolong perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengumpulkan soalnya, dikumpulkan ke Bu Erin lagi. Langsung dikumpulkan jadi satu. Iya, jadi satu dikumpulkannya sudah. Sudah? Untuk pretest ini, Berin tidak akan masukkan ke daftar nilai. Yang akan Berin masukkan daftar nilai adalah hasil post test nanti. Terima kasih. Ada sama soalnya nanti. Sudah belum? Kelompoknya Mas Ilma belum. Kelompoknya Mas Akbar belum. Saya minta tolong sekalian dibagikan. Masing-masing anak mendapat 1. Ya. Tolong dibagikan ya, Mas.
Sudah ya? Beri mau cek, fokus dulu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Baik, baik teman-teman sudah fokus semuanya? Ya, sambil menunggu Mas Akbar membagikan lembar kerjanya, kalian boleh memandang tembok di depan. Ada gambar apa itu? Orang, oh ya, ada gambar orang. Tuh ada gambar apa lagi? Es teh, terus ada apa lagi? Tulisan. Kalian pernah ke warung bakso atau ke rumah makan mana gitu? Pernah pesan es tehnya? Pernah menemui es tehnya itu gulanya masih ngumpul di bawah? Sering ya? Padahal kan harusnya larut semuanya, benar? Belum diaduk. Kenapa? Dingin. Karena dingin tidak bisa larut. Apa benar? Kenapa? Ya betul. Belum saya bikin es teh. Kenapa ya? Nih, coba nih untuk menyelesaikan masalah ini kan satu masalah. Masalahnya itu kan rugi ya, rugi nggak? Rugi tidak? Aduk sendiri, terus nanti kadang-kadang akhirnya gula pasirnya dibuang, benar? Ya. Iya dibuang. Teman-teman sudah mendapatkan LKPD semuanya? Sudah? Dibaca dulu coba. Silahkan dibaca, diamati. Untuk halaman pertama di situ ada 2 tantangan. Silahkan. Kenapa? Oh ya, diberi nama itu untuk kalian pribadi. Tapi diskusi, mengerjakannya dengan cara diskusi. Boleh berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Dikerjakannya di LKPD masing-masing. Butuh waktu berapa menit untuk mendiskusikan nomor 1 dan 2? Berapa? 10 menit? 5 menit? Kita coba 5 menit, nanti kalau belum selesai 10 menit begitu. Dicoba ya, silakan berdiskusi untuk mengetahui menjawab tantangan nomor 1 dan 2. Iya, betul. Kalian kan menuliskan pertanyaan. Pertanyaan itu tidak harus kalian jawab. Terserah. 1, 2, 3. Iya, membuat pertanyaan. Satu kelompok minimal 1. Minimal berarti paling sedikit, minimal 1. Satu kelompok minimal 1 pertanyaan. Minimal berarti paling sedikit. Kenapa? Kan perintahnya hanya menuliskan pertanyaan, bukan menjawab pertanyaan itu kan? Gantian, biasanya biarin yang bertanya, sekarang kalian yang bertanya. Ini membuat pertanyaan berkaitan dengan masalah yang ada di atasnya itu. Ini boleh. Sudah? Berdiskusi ya, tidak menggunakan bahasa batin. Berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, bekerja sama. Sudah? Ya, sudah ya teman-teman. Sudah dapat pertanyaan semua belum? Sudah? Baik.
Siapa yang berani membacakan pertanyaan yang kalian tuliskan? Dari Mas Ilmam dulu coba. Sama kan sekelompok ya? Iya. Mengapa gula dalam es teh tidak larut? Pertanyaan berikutnya. Mas Abil? Mengapa tidak semua gula larut pada es teh? Tapi tetap rasanya manis ya? Iya. Ada yang lain? Mas Haikal? Mengapa es teh banyak dijual? Siapa lagi? Mas Akbar? Mengapa gulanya tidak larut? Mas Zaki apa Mas Zaki? Oh ya. Mengapa ya? Pertanyaannya hampir seluruh pertanyaan itu tadi. Pertanyaan pertama, kedua, keempat, 1, 2, 4. Pertanyaannya adalah mengapa semuanya itu tidak semua gula itu larut. Terus pertanyaan berikutnya yang ketiga, mengapa es teh itu dijual? Kalau es teh dijual kenapa? Untung. Kenapa? Jadi makanan familiar, betul. Minuman. Nih, sampai saat ini perhatikan tidak, popularitas es teh tidak surut. Walaupun banyak minuman lain, benar tidak? Minuman lain selain es teh ada apa saja? Boba, terus Starbucks, terus kopi, apa lagi? Kopi kenangan, apa lagi? Milk tea, apa? Milk Max, es teh panas manis, apa? Es teh hangat. Hampir semua rumah makan itu pasti ada menu es tehnya. Kenapa dijual? Karena pasti selalu laku. Dulu tuh ada yang ini cukup familiar tentang cappuccino cincau, tahu? Sekarang diganti dengan boba dan seterusnya. Tapi popularitasnya es teh dari zaman dulu sampai kini tetap bagus gitu. Iya, maka dari itu hari ini Beri mengangkat es teh untuk pagi hari ini. Semoga bisa menjadi penyegar untuk semuanya. Jadi pengen kira-kira nih, mengapa sih es teh itu di dalamnya ada gulanya, tidak semua gula larut? Karena pakai air dingin, terus tidak menggunakan air panas, terus apa lagi? Kurang air panas. Kenapa? Beda kandungan zatnya. Gulanya kebanyakan, belum diaduk, kandungnya tidak rata, apa lagi? Kenapa? Yang buat belum profesional. Kalau sudah profesional belum bikin es teh. Ini loh dari tadi kelompok paling kalem berempat. Ya, ada lagi? Cool ya? Ya. Baik, teman-teman. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan membuktikan, kita akan mencari solusi. Bagaimana kita memberikan solusi untuk penjual es teh supaya es tehnya itu gulanya larut semuanya. Diaduk 2 menit. Ya kelamaan 2 menit. Pakai mixer. Kalau punya mixer, diingatin apa? Jangan banyak. Pakai gula halus. Kalau pakai gula halus itu jadinya gula cair, dicairkan dulu. Pakai ikan asin. Pakai apa? Ya. Baik, LKPD-nya boleh dibuka halaman kedua. Hari ini kita akan praktikum tentang kelarutan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kelarutan. Namun sebelumnya, Berin akan menjelaskan, kita diskusi sebentar terkait dengan ini nih, sifat fisika suatu benda. Sifat fisika tadi kan
gamesnya adalah kalian coba pegang benda yang keras, pegang benda yang warnanya merah, benar? Bisa langsung mengambilnya, bisa langsung menemukannya. Mengapa bisa? Karena apa? Tahu wujudnya, betul. Bisa dilihat dengan mata. Kalau kalian melihat warna merah, berarti tahu ini benda merah nih. Yang berfungsi apanya? Matanya. Kalau kalian tahu ini benda keras, ini lembek. Rasa? Indra peraba, betul. Kemudian pernah melihat membedakan antara air dengan madu? Pernah ya, barusan ya. Beda atau sama? Bedanya di mana? Kekentalan. Waduh, lebih kental. Kalau itu maksudnya tentang kekentalan atau viskositas. Viskositas adalah kekentalan. Setiap zat memiliki kekentalan berbeda-beda, betul? Madu satu dan madu lain biasanya sama atau beda? Beda. Ciri-ciri kental bagaimana? Susah larut. Ciri-ciri benda yang kental kok? Jatuhnya lambat, terus lengket. Kenapa ada gulanya mungkin? Selain madu, zat cair yang kental apa lagi? Kental manis. Terus apa lagi ya? Apa? Diseluplah ya, kental manis itu tadi. Selai, betul. Apa lagi? Karamel, betul. Apa lagi? Coklat panas, kecap. Kalau yang encer apa contohnya? Air putih. Terus apa lagi? Air bening, es teh ya. Es teh apa? Kenapa? Sirup. Ya, sirup yang itu masih kental. Baik, sifat fisika itu yang pertama adalah wujudnya. Bisa dilihat wujudnya? Bisa. Ini benda gas, ini cair, ini padat. Bisa dibedakan wujudnya? Bisa. Itu berarti sifat fisika. Selanjutnya adalah dari warnanya. Ada yang warna merah, ada warna biru. Kita bisa membedakan dengan mata kita, indera penglihatan kita. Selanjutnya adalah kelarutan. Kelarutan siapa? Kelarutan itu, saya belum bisa menjelaskan definisinya dulu nih. Contohnya tadi ya, es teh lagi. Es teh, tahu es teh ya? Pernah buat di rumah? Pernah buat teh hangat? Pernah. Pernah membuat susu bubuk? Pernah. Cara buatnya bagaimana? Dilarutkan. Berarti dilarutkan itu bagaimana sih? Apanya diaduk? Oh iya, air dicampurkan dengan zat yang akan dilarutkan, betul? Kemudian nanti diaduk-aduk-aduk sampai tidak ada yang mengendap, betul? Begitu. Sampai merata, itu adalah tentang kelarutan. Selanjutnya adalah daya hantar listrik. Pernahkah setrum? Nah, baru dapat berita nih tadi pagi, apa kemarin baca, ada siswa SMK yang kesetrum saat praktikum. Lain kali, ya sampai meninggal. Lain kali ketika kita praktikum, berarti kita harus menjaga diri kita. Keselamatan kerja harus dinomor satukan, gitu. Kemudian adalah sifat berikutnya adalah kemagnetan. Tahu magnet? Tahu. Magnet itu seperti apa? Bisa tarik menarik seperti besi, terus bisa narik apa? Benda. Ya, itu adalah sifat fisikanya. Dan yang terakhir adalah tentang kekentalan. Kekentalan ini tadi tentang viskositas yang kalian menceritakan. Benda yang kental itu ada apa? Ada tadi madu, dahak. Benda si dahak juga kental, apalagi
Apa? Susu. Sirup ya, sirup. Kecap itu adalah benda-benda yang kentang. Saus. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan masalah tentang es teh lagi. Kembali ke es teh. Namun hari ini Werin tidak membawa es teh, tidak membawa es, tidak membawa teh, tidak membawa gula. Kita hanya diganti garam. Begitu. Karena kalau ada gula ada semut. Begitu. Kalau garam rasanya apa? Pernah makan makanan keasinan? Martabak. Masa kok? Garam. Nasi goreng. Pernah masak? Pernah masak tidak? Siapa yang belum pernah pegang garam? Hari ini harus pegang. Siapa yang belum pernah menyendok garam? Menyendok garam. Oke, teman-teman, hari ini kita akan praktikum, ya. Praktikumnya tentang kelarutan. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi tentang kelarutan? Di sini Bu Erin menyediakan ini garam bubuk. Yang ini garam juga. Ini namanya garam krosok. Garam ini garam yang masih asli. Belum dicampur dengan iodium dan seterusnya. Garam ini biasanya kadar asinnya lebih tinggi dibandingkan garam yang ini. Garam krosok biasa digunakan untuk apa? Untuk membuat ikan asin, tahu? Telur asin, tahu? Makanya garam krosok. Kenapa? Harganya berapa? Ini kan Beni tidak bawa semuanya. 2 kali lipat 10 keping apa 12 keping itu harganya 9.000. Lebih murah. Jauh lebih murah dibandingkan garam yang Beni tidak menyampaikan ini loh ya, mereknya loh ya. Baik. Setiap kelompok nanti berarti mengambil 1 garam krosok, 1 garam bubuk, dan masing-masing kelompok nanti mendapat 6 gelas. Kalian buktikan nanti apa saja sih mempengaruhi kelarutan gitu ya. Oke? Ya, ditulisnya di situ. Langkah kerjanya ditulis di situ juga. Siap? Baru minta tolong dong, ada yang menjadi pionir, 1 kelompok 1 anak untuk maju mengambil. Ya, silakan, boleh langsung maju saja. Ambil 6. Iya dulu, ambil 6 dulu. Ambil 6. Sisanya kembalikan, baik. 6. 5. Ya, ambil lagi. Ya, garamnya ambil, silakan. Selanjutnya dari gelas itu kalian membutuhkan, di situ kan di ini ya, di alat dan bahan ada air panas, betul, air dingin menggunakan air yang kalian bawa itu. Kemudian untuk air panasnya ambil 1 gelas, Beri minta tolong, silakan gelas kosong ya, kalian boleh keluar ambil air panas segini Mas, belum di ini, segini aja kan, ini ada garisnya, segini aja lah ya nih, yang ini nih ya, segitu, yang melengkung itu 1 gelas. iya, 1 saja. 6 harusnya berapa? Kecuali ini loh, kecuali ini 6. Sudah. Enak. Hati-hati, garam, kebanyakan garam. Sudah. Werin, beri waktu kalian berapa menit ya? 20 menit. 20 menit untuk
melakukan praktikum 20 menit. Terserah mau yang apa dulu. Intinya adalah bagaimana langkah kita bisa mempercepat benda itu larut. Boleh dilakukan sekarang? Kenapa? Praktikum? Iya. Dalam. Ininya yang pakai air panas gimana? Oh iya. Yang pertama nih. Yang pertama kita akan menguji tentang air panas dan air dingin. Manakah lebih cepat larut? Silahkan kalian boleh mengambil garam yang jelas satu jenis. Kalau yang kasar ya kasar semuanya. Kalau mau yang serbuk-serbuk semuanya, pastikan dengan volume yang tepat. Volumenya sama. Maksudnya ini nih, volume garamnya. Kamu menguji yang mana, air dingin, air sama air panas? Oh, mau gitu. Sekarang kalian menguji, membedakan manakah yang lebih larut semuanya. Manakah yang lebih larut, cepat larut antara air dingin dan air panas? Bagaimana caranya berarti? Nih, boleh. Ini baiknya dipotong-potong dulu menurut gue ya, supaya nanti kalian bisa praktek banyak. Dalam. Iya, boleh. Iya, betul. Ini betul, betul. Ini berarti ini semua diaduk. Diaduk. Ya kan air panasnya mana tadi? Sudah belum? Yang satu panas, satu dingin. Iya. Diaduk, mengaduknya dalam waktu yang sama atau jumlah adukan yang sama. Misalnya 10 kali semuanya, gitu. Ini lebih dipotong-potong harusnya. Iya, iya. Dipotong, tapi dia nggak sampai halus banget sih. Ya. Kita di zoom agak zoom in. Apa gitu? Apa sih itu aja Mbak? Sehat. Dimasukin. Enak ya? Sudah? Buat apa? Boleh ini garam apa? Ini. Yang lebih cepat yang mana? Yang panas. Berarti yang mempengaruhi kelarutan apa saat yang pertama? Air panas. Air panas berarti apa maksudnya? Bedanya kalian tahu ini air panas, ini air dingin dari mana? Dari uapnya. Uapnya, yakin uapnya. Suhunya, berarti yang mempengaruhi kelarutan yang pertama apa tadi? Suhu, boleh dituliskan. Ya, suhu. Selanjutnya, ini kalian mau pakai air dingin semua boleh. Membandingkan antara ini ya berarti kan teksturnya beda tidak? Atau sama tidak dengan ini? Sama, beda ya. Nah, menggunakan kalau misalnya air dingin semuanya, air panas semuanya. Nih diuji. Ini dan ini manakah yang lebih mudah larutnya? Gitu. Ya. Mau air dingin semuanya boleh, mau air panas semuanya boleh. Kenapa? Mau air hangat, pastikan suhu keduanya sama. Oh, yang mana? Terserah kalian ya nanti.
Terserah. Bagaimana sekelompok? Yang dingin aja lah. Yang dingin semuanya boleh. Ini boleh dibagi 4, nggak apa-apa masih. Ini, ya ini. Iya boleh. Sudah. Pastikan volumenya sama itu. Ya ada yang diminum nggak apa-apa, boleh diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Asin? Sudah. Nih, langkah berikutnya berarti kalian menguji antara garam yang halus dengan garam yang ini segini enggak apa-apa, boleh. Segitu. Sudah dimasukkan ke dalam. Baik, selanjutnya Mas Akbar juga mengambil ini dengan tadi kira-kira sama. Ya, segitu. Baik, silakan diaduk dalam waktu yang sama. Yang aduk boleh 2 orang, enggak apa-apa. Gitu. Sudah? Kayak sop. Ini sudah sampai mana? Iya, buat tabel. Langkah kerjanya ada yang nulis juga ya. Tadi bagaimana? 1 sudah bertemu, sudah belum faktor yang pertama tadi? Ini yang diuji apa tadi? Yang makan panas. Oh iya. Tapi itu garamnya lebih halus. Yang ini juga garam lebih halus. Enggak, ini Ya sama harusnya, misalnya air panas dan air dingin. iya ini campur air dingin juga. Oh 2, tapi crossock dua-duanya. Oh iya. Mana yang lebih cepat larut? Yang mana? Ini karena lebih halus. Oh iya betul. Berarti faktor yang pertama tadi apa yang mempengaruhi ukuran? Terus yang suhu sudah, yang air sudah. Antara air hangat sama air dingin lebih mudah yang mana? Lebih cepat yang panas. Berarti udah 2 faktor ya? Ya. Ini udah larut nih. Sudah larut. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Ya dibuat tabel. Langkah kerjanya juga ditulis. Nih, langkah kerjanya ditulis. Ada yang bisa dibantu? Sudah? Ini apa? Ini garam crossock ini ya. Terus lebih mudah larut yang mana? Ini ya. Yang hangat. Baik. Dicicipi asin. Ini sudah sampai mana? Sudah semua? Sudah menemukan 3 faktor yang mempengaruhi kelarutan? Sudah ketemu 1? Loh, katanya sudah semua ini. Terus apa bedanya? Bedanya Cepat larut ini, Bu. kalau yang panas ini lebih coklat, Bu. Warnanya. Tentang kelarutannya bagaimana? Nah, kelarutannya ini lebih cepat larut. Yang apa? Yang panas. Yang panas dibandingkan dengan air yang dingin, betul. Kalian tahu itu air panas dan air dingin dari mana? Karena Suhunya ya. Berarti mempengaruhi kelarutan yang pertama tadi apa? Suhu. Terus berikutnya sudah praktek apa lagi? Suhu berarti sudah clear ya, suhu 1. Terus ini praktek apa lagi nih? Ini apa? garam halus. Garam halus dengan air Air biasa. biasa. Ini apa? Ini garam crossock dan air dingin. Oh, ini garam halus dengan air panas. Baik. Berarti baru 1 yang sudah ditemukan faktornya tentang suhu. Berikutnya kita akan ini membedakan antara ini nih, yang halus dengan yang tidak halus. Bagaimana mana yang lebih mudah larut? Yang lebih mudah larut. Yang halus. Walaupun dari suhunya ini yang crossock tadi ya. Nah, ini Pak. Ini halus. Ini yang crossock. Yang crossock pakai air hangat mana? Ini crossock, ini harus pakai air hangat. Oh iya. Ini crossock pakai air hangat. Oh, ada yang
Selain berarti tadi kan pertama suhu tuh. Yang kedua apa? Ini krosok pakai air hangat. Ini juga harus pakai air hangat. Yang mudah larut yang krosok atau yang halus? Halus. Berarti faktor kedua mempengaruhi kelarutan yang mana? Halus. Yang halus lebih cepat. Bedanya halus sama yang tidak halus apa? Tekstur. Boleh. Bentuknya. Berarti yang mempengaruhi kelarutan yang kedua faktornya adalah bentuknya. Yang pertama tadi apa? Suhunya. Yang kedua bentuknya. Coba kalian analisis kira-kira satu lagi itu apa ya? Dicari ya. Berarti kan sudah dapat 2. Dicari satu lagi itu apa? Karena tujuan kita adalah 3 faktor yang mempengaruhi kelarutan. Silakan kalian diskusi, dicoba-coba kira-kira satu lagi itu apa sih yang mempengaruhi kelarutan gitu ya. Ya. Ini sudah. Kenapa? Itu sudah. Belum larut. Kalian praktek apa? Praktek garam. Garam. Kalau krosok harus. Ini apa? Ini garam halus. Garam halus. Ini krosok. Ya, tapi Suhunya sama. ya tapi kan dingin. Ini sama ini dingin. Mana yang lebih cepat larut? Yang ini nih, antara ini dan ini. Yang garam halus. Garam krosok lama. Iya. Berarti mempengaruhi tidak? Ada pengaruh tidak di situ? Ada. Bedanya di mana? Bedanya lebih cepat larut. Yang mana? Yang halus. Bedanya garam halus sama garam krosok siapa? Banyak manfaat. Lebih banyak. Padat. Terus kalau yang halus? Halus. Teksturnya sama. Sama tidak? Beda ya. Bentuknya sama. Beda. Berarti faktor yang mempengaruhi antara praktek yang ini apa? Yang membedakan apanya? Bentuknya. Baik, sudah ketemu berarti tantangan pertama sudah ketemu ya. Tujuannya kan kami menyelidiki 3 faktor. Satu berarti tadi apa ini? Tentang apa yang beda tuh apanya tadi? Bentuknya. Satu bentuk, berarti betul. Bentuknya beda mempengaruhi. Kalau yang halus lebih cepat, kalau yang krosok lebih lambat. Berikutnya, praktek apa saja sudah kalian lakukan selain ini? Air hangat sudah. Air hangat mana? Yang hangat yang mana? Itu. Baik. Yang krosok yang mana? Air hangat krosok. Ini air hangat dingin, betul? Manakah yang lebih cepat? Yang hangat dibandingkan dengan yang dingin, betul? Ya. Dari situ kalian bisa tahu yang mempengaruhi kelarutan berikutnya tadi selain bentuknya apa berarti? Suhunya. Betul. Nah, sekarang coba tantangan berikutnya adalah kalian mencari faktor ketiga. Karena tujuannya adalah menyelidiki 3 faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama sudah ketemu tadi tentang bentuknya, yang kedua tentang suhu, yang ketiga tentang silakan cari tahu. Silakan dicari tahu ya. Boleh dicoba-coba. Ditulisnya di sini. Nih ya. Langkah kerjanya ditulis dulu. Tadi langkah kerjanya bagaimana? Mengambil air, memasukkan garam, kemudian diaduk, itu langkah kerja. Selanjutnya untuk ini data hasil praktikumnya bagaimana? Silakan dibuat tabelnya. Terserah kalian, diskusi kalian mau seperti apa. Karena tujuannya adalah menyelidiki 3 faktor yang mempengaruhi kelarutan, maka kalian harus bisa mencari 3 faktor itu. Yang sudah ketemu berarti berapa? 2. Satu lagi silakan dicari ya. Di-explore sendiri. Mas, ini sudah kelompoknya Mas Putra sudah semuanya? Sudah dapat 3 faktor? Sudah berapa faktor ditemukan? Apa? Tujuannya adalah menyelidiki 3 faktor yang mempengaruhi kelarutan.
Ini sudah. Ini loh. Kalian tuh praktikum itu tahu tujuannya ini kok bisa kayak gini kenapa? Tidak asal yang penting coba. Tapi tahu ini bisa kayak gini kenapa? Karena Di langkah kerjanya di perhari. Ini apa? Berin mau tanya dulu nih. Ini apa? untuk bulan ini ya. Ini garam apa? Garam halus. Terus ini apa? Ini suhunya sama atau tidak? Beda. Mana kan lebih cepat larut? Coba nih kalian kelompok lain beberapa sudah. Sekarang coba kalian silakan analisis 3 faktor. Rata-rata sudah sampai 2 faktor sudah ketemu, tinggal 1 faktor yang belum ketemu. Faktor yang terakhir itu apa? Tentang kelarutan. Dibaca lagi, dipahami perintahnya. Tujuannya adalah menyelidiki 3 faktor yang mempengaruhi kelarutan. Dipraktekkan, dibuktikan coba. Nah, ini tujuan kalian ini ngaduk apa? Untuk apa? Tujuannya apa tadi mengaduk ini di habis kayak gini tujuannya untuk apa? Apa coba? Kamu. Bagaimana coba? Faktor yang ketiga sudah ketemu belum? Mas, sudah ketemu belum? Oh ya, boleh. Ayo Mas Hilmi, bagaimana? Pertanggungjawaban kelompok ini bagaimana? Ini garam prosesnya habis sudah. Maksudnya yang masih kering habis. Terus membuktikannya bagaimana? Kan kalian itu menyelidiki 3 faktor. Sudah ketemu belum faktornya? Kalau garamnya sudah habis kan berarti logikanya sudah selesai. Praktikumnya sudah selesai belum? Belum. Ini sudah. Faktor yang sudah menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Berapa faktor? 3. Ini sudah 3. Ini sudah belum? Ini coba diskusi lagi. Ini berapa kurang berapa? 1 rasa. Kenapa? Warna. Coba nih, kalian mencoba dengan jumlah garam yang sama, tapi jumlah airnya berbeda. Sudah? Mana? Itu 15. Beda. Apanya? Beda ada airnya. Beda airnya. Suhunya sama. Beda. Ya beda sih. Mana sama atau beda? Itu panas. Yang ini? Lebih panas ini daripada ini. Tapi sama-sama panas. Iya. Coba sekarang ini tambahkan airnya, tambahin lagi. Tambahin airnya. Tapi sama-sama ini garam apa? Ini garam halus. Ini garam? Gosok. Oh, gini aja. Kalian pakai garam halus aja semuanya. Ini kalau sudah boleh dibuang dulu. Kalian butuh gelas lagi. Belum. Ambil air dengan volume yang berbeda. Misalnya 1 penuh, yang 1 hanya setengah. Nanti dicampurkan dengan garam. Tapi jumlah garamnya sama. Manakah yang lebih cepat larut? Ya, paham? Suhunya Bu. Suhunya harus sama. Mau panas semua boleh, mau dingin semua boleh. Panas. Berarti ambil lagi. Ya. Sudah. Ini sudah. Berapa faktor ditemukan sudah?
Belum. 4 apa saja? Tadi kan yang pertama suhu. Hitung faktor, langkah kerja. Pertanyaannya tuh faktor. Buat yang ini, makannya tuh gimana Bu? Tadi yang pengaruh kelarutan ada apa saja? Suhu, Suhu, terus adukan. Volume air. volume air, terus Berarti ini tulis satu banyak kah gulanya? apa? Banyak. Oke, good job. Ya, maksudnya itu begitu. Kadar garamnya mungkin, jumlah garamnya. Iya, iya. Betul. Apa lagi? Sudah? Ya, buat tabel. Terserah. Hah? Ya boleh. Misalnya, percobaan 1. Ya, belakangnya. Dalam. Iya, pakai tabel. Garamnya berbeda. Sama garamnya. Sama cuma volumenya berbeda. Volume airnya berbeda, tapi jumlah garamnya sama dan jenisnya sama. Iya. Sudah? Oh iya. Oh. Iya. Misalnya suhu air, kemarin ada apa saja tadi? Suhu air, terus? Tekstur. Terus? Satu lagi. Coba. Nah, nih. Ini mau coba apa? Apa lagi Bu? Apakah lebih cepat Bu? Coba nih kalian sekarang membedakan antara volume zat pelarutnya. Ini air panas. Ini harusnya air panas juga ini. Ini ganti air panas saja, air panas saja. Ini mau praktek lagi. Oh ini. Dengan garam yang sama, airnya berbeda volumenya. Volume air, betul. Yang ketiga. Sudah? Siapa yang sudah ketemu 3 faktor yang mempengaruhi? Kelompok siapa yang sudah ketemu? Sudah. 3 faktor sudah tadi udah ketemu. Oh, jangan lupa apa saja tadi Mas Akbar? Ditulis supaya tidak lupa. Iya, ditulis. Nah, yang mempengaruhi apa saja ditulis. Sudah? Nih, kan sudah ketemu 3 faktor tadi nih. Pertanyaan kedua. Bagaimana solusi untuk penjual ST agar tidak ada gula tersisa dalam kelas? Berarti apa? Pas mau import es apa tes manis jadi apa garam gulanya dulu dengan air panas diaduk-aduk terus setelah itu ini tambahin air ditambahin es terus tambahin es. Oh iya boleh. Gula yang itu baik gula pasir apa kan ada gula batu ya? Baiknya gula apa? Gula pasir. Oke, berarti tulis ya. Ditulis ya. Nih, baik, langsung ditulis. Oke, selanjutnya adalah bagaimana solusi untuk penjual ST agar tidak ada gula tersisa dalam Gunakan air panas yang banyak. Oh ya. Semuanya nulis nantinya, tapi diskusi dulu. Yang penting satu aja nulis, nanti yang lain nyalin nggak apa-apa. Ya, sudah ketemu 3 faktornya, ditulis ya. 3 faktornya apa saja? Volume, coba dulu, ada nyapa belum? Cobanya gimana sih? Cobanya berarti ini volume. Saya kamu punya air ini 1 segini, airnya yang 1 lebih tinggi.
Nanti kalian coba dengan garam yang jumlahnya sama. Mana kan lebih cepat larut gitu. Dalam. Gimana Bu? Oh, ini di air panas. Iya. Garam garam biasa. Heeh. Volumenya kan beda airnya. Terus khususnya gimana? Harusnya sama volumenya. Iya. Karena fakta berbeda. Volume air. Terus apa lagi? Kenapa? Yang dia ngomong, Apa saja? tapi nggak tahu namanya. Enggak apa? Apa maksudnya apa? Ya,